Misi ini tim 4 kan? Ya, Maaf ya aku telat. nggak bisa. Oke guys, kita perkenalan dulu. Kita di sini tim kegiatan kampus. Aku sukanya rapi, jelas, to the point. Jadi semoga kita bisa nyambung dari awal ya. Oke. Halo semuanya, aku Naya. Aku itu biasanya pengamat. Kalau misal ada yang bingung atau debat mulai panas, aku bakalan rangkum semuanya biar jelas dan semua orang itu jadi ngerti. Halo semua, aku Rara. Kadang random, kadang absurd. Tapi janji gak bikin chaos parah. Aku suka ide seru, tapi jangan terlalu ribet. Aku Lia, aku orangnya biasanya detail banget sih. Aku suka ngecekin hal-hal kecil biar nggak ada yang kelewat. Tapi kadang-kadang ada yang kelewat sih. Tapi jangan misalin aku ya. Aku tapi bisa ngingetin kok, santai aja. Aku bisa ngingetin semuanya kok. Oke, di sini Salsa. Aku suka cari hal penting dan kalau kalian lagi debat panas, aku bisa jadi penting. Oke. Kenal semuanya, semoga kita bisa melanjutkan semua hal-hal ini sampai akhir. Wah, kayaknya bakal seru nih. Semoga gak ada yang bosan duluan ya. Oke, tenang. Kita mulai dari awal. Kasus semua bakal kelihatan. Oke. Hai, dan aku Naraka. Mereka saling kenalan, masing-masing dengan karakter yang berbeda. Hari ini, mereka mulai belajar bekerja sama. Perbedaan itulah yang akan diuji nantinya. Oke, kita bikin list awal dulu. Yang pertama WhatsApp digital, yang kedua lomba debat, yang ketiga kegiatan sosial. Menurutku ini udah seimbang. Ada edukasi, ada juga fun-nya. Workshop oke sih, tapi debat itu terlalu serius gak sih? Menurutku fun activity dulu deh, biar mahasiswa itu nggak terlalu tegang dan yang datang juga banyak, gitu aja gak sih? Iya, kita itu harus realistis, nggak semuanya fun doang. Nanti waktunya nggak kelar-kelar dong. Kita harus tahu prioritasnya, biar kita bisa membuat rundown yang terstruktur, biar nanti ke depannya biar jelas, nggak semuanya fun. Aku bisa catat semua ide, jadi kita bisa urutin mana yang prioritas dan mana yang disusun. Jadi nanti kita tetap ada fun-funnya, tapi tertata. Mending kita gabungin beberapa ide jadi satu hari penuh deh. Jadi paginya itu workshop digital, siangnya lomba, terus sorenya kegiatan sosial. Jadi semuanya itu bakalan ada peran dan nggak bakalan ada yang terabaikan. Setuju. Tapi aku mau cuma tidak. Biar jelas siapa mau ngapain, kapan, gimana. Jadi nggak ada bingung langsung. Tapi terlalu kaku nggak sih? Aku tuh pengennya ada sisi santainya biar semuanya itu nggak tegang. Santai sih boleh, tapi kita harus tetap prioritasin, harus ada urutannya, supaya kita nggak berantakan semuanya. Nah, itu dia, fleksibel, tapi tetap tahu aturan main. Jadi, ini aku catat dulu ya semuanya biar kita bisa alternatif. Oke deh, tapi aku tuh pengennya semua ide itu dibahas, bukan cuma ide aku aja yang diprioritasin. Iya, kita semua bakal transparan kok. Jangan sampai ada yang merasa tersinggung. Mereka mulai belajar kompromi. Mendengar suara satu sama lain itu penting. Ini adalah awal permusyawaratan yang sebenarnya.
workshop digital menurutku tetap prioritas. Yang lain itu simple. Yang ini tetap penting Pak. Kenapa ideku selalu kalah? Aku juga punya ide bagus. Kenapa ide lu aja yang selalu jalan? Sarah, kita itu masih brainstorm nih. Soal kita itu penting semuanya, ya kan? Nanti bakalan bahas kok. Tapi dari awal kayak aku diabain terus, aku cuma pengen adu kok. Santai guys, semua ide yang kita tampung, semua ide yang kita catat. Jadi biar nggak ada yang ketinggalan. Tarik nafas dulu yuk, jangan emosi. Kita bisa bahas semua urusan dengan kepala dingin kan? Iya. Oke, tapi aku nggak mau terus diabaikan. Aku cuma mau didengar. Iya setuju, tapi kita harus bisa bareng-bareng. Aku nggak mau ada yang merasa kita atau dewasa. Pelajaran pertama, mendengar dan menahan diri sebelum memutuskan. Dasar permusyawaratan mulai terlihat. Kenapa sih ide aku selalu dibahas terakhir? Nah gitu, kan aku mau fokus ide dalam dulu. Ya tapi cara ngomong lu itu seakan-akan gue nggak penting. Tenang dulu Dara, dulu. Tenang. Ini semua tentang prioritas kok. Bukan semuanya diabaikan. Nanti semuanya juga bakal ikut kok. Santai. Dengerin dulu semuanya. Kita di sini itu cuma butuh kompromi. Jadi kita bisa atur semuanya ulang dari awal. Bener banget, musyawarah itu kan bukan tentang siapa yang menang, tapi gimana cara kita menyatukan suara yang masuk. Mending tenang dulu deh. Oke, aku coba tenang. Tapi serius deh, aku cuma pengen ide aku itu dipertimbangkan. Iya kok, semua juga bakal dengerin sebelum diputusin. Ayo, kita urusin lagi aja nanti kita jelasin lagi tentang apa lagi. Tegangan naik, tapi mereka belajar sadar. Musyawarah itu bukan cuma siapa yang menang, tapi bagaimana keputusan dibuat bersama. Oke, ini jadwal finalnya. Workshop digital pagi, lomba debat siang, kegiatan sosial sore. Simpel, jelas, semua ada posisinya. Kenapa sih debat siang? Aku kan pengennya fun activity dulu. Dari awal ideku selalu kalah. Katanya semua ide bakalan didengar, tapi ideku selalu kalah. Rara, tenang dulu. Ide semua itu kita tampung kok. Nggak ada yang menang sendiri. Idemu, idenya Arga, idenya Salsa, semuanya kita berdua juga dengar dari tadi itu. Nyambung kok. Ya, kita fleksibel aja. Semua tetap ikut peran kok. Dan kalau kita mau, kita bisa geser urutannya. Dari tadi kan yang kontes dan cuma Stop dulu deh. Semua suara itu penting kok. Ayo kita musyawarah bareng. Fokus aja ke solusi. Jangan siapa yang menang terus. Oke, aku tuh cuma pengen semua terdengar. Gak harus menang, tapi harus didengar. Nah, gitu. Semuanya setuju kompromi kan? Setuju. Jadi kita di sini tuh jangan bareng-bareng. Masing-masing tahu posisinya kan. Iya, jadi nggak ada yang merasa bingung atau merasa diabaikan. Konflik besar singkatnya kenyataan. Kita belajar bahwa permusyawaratan bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana semua suara dapat didengar dan keputusan dapat diambil bersama. Kita beda-beda, tapi ternyata kita bisa bersama loh. Iya sih, benar. Kita itu cuma harus tahu gimana cara ngomong pendapat kita. Itu kita nggak ada kok yang nggak didengar. Kita semua didengar, nggak ada yang di skip. Didengarin itu bikin nyaman banget, bukan cuma soal menang. Dan dengan kita mendengar pendapat orang lain, kita itu bakalan bikin keputusan yang lebih bijak. Aku senang deh kita bisa kompromi.
Musyawarah itu bukan soal siapa yang menang, tapi gimana kita dengar dan putuskan bareng-bareng. Aku belajar banyak dari kegiatan kita kali ini. Aku setuju sih. Aku juga lebih ringan aja kalau dengar kalian jika memang pendapat kalian masing-masing. Aku bakal ingat ini. Penting banget ngedengerin orang dulu. Itulah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mendengar, memahami, memutuskan bersama adalah kunci keputusan yang bermakna. Kami percaya setiap suara itu berarti. Musyawarah bukan soal menang atau kalah. Tapi bagaimana kita bisa saling mendengarkan dan menemukan jalan yang terbaik bagi semua. Amalkan sila keempat, dengarkan, pahami, putuskan bersama. Satu suara tak cukup untuk membangun bangsa, tapi suara-suara yang bersatu membawa perubahan besar. Pancasila untuk kehidupan, bukan sekedar hafalan. Nah, gitu. Semas setuju sama kami kan? Kita gak setuju. Musyawarah bukan soal menang atau kalah. Cepet, cepet, cepet.